dikuasai oleh yayasan, ini sudah tepat. Karena apa? Dengan maksud bukan untuk memiliki, tapi mengawasi kegunaannya. Nah kan kalau menurut aku juga Bang, akhirnya timbullah prasangka buruk masyarakat terhadap dirinya. Andai kata pada saat itu ya, Nopi menanyakan mutasi rekening tidak berbelit-belit, saya rasa tidak mungkin seperti ini. Apalagi ditanya sempat kata dia, berapa uang yang donasi yang masuk? 500 juta kata istrinya. Satu hari selang besoknya ternyata 1,4 M, 45 M sekian. Nah artinya di situ kan ada kebohongan, beda satu hari ternyata 1,5 sekian. Nah disinilah yang saya katakan tadi, Agus dan keluarganya tidak mampu membangun kepercayaan yang didasari dengan kejujuran. Akhirnya timbul prasangka. Nah sekarang kalau seandainya uang tersebut dikuasai oleh yayasan, ini sudah tepat. Karena apa? Dengan maksud bukan untuk memiliki, tapi mengawasi kegunaannya. nah kan kalau menurut aku juga Bang, ya kalau emang mau ngawasi, ya sudah awasi aja, tapi tetap di rekening Agus gitu Bang. Tinggal diawasi aja kan, misalnya Agus beli apa, tinggal ini bukti pembelanjaan. Ya. Jadi, kan udah tahu nih nominalnya berapa, nanti dikumpulin struknya. Iya. Kebutuhannya gitu. Iya, itu kalau seandainya Agus kemarin bisa membuktikan dengan kejujuran. Kita jangan mau seenaknya aja. Kan boleh digunakan ke masuk rekening saja, saya gunakan kalau kamu awalnya jujur. Nah, permasalahannya bagaimana? Ini bukan ini kecil loh nilainya, masuk 98 juta. Ya kan? Terus lagi ada pembelanjaan, ada masuk 50 juta, ada 200 juta. Nah, ini kan bukan uang kecil. Masa digunakan semaunya begitu? Sekarang bisa aja dia ngomong begitu. Sama aja, orang sudah tidak percaya ya. Kalau orang sudah tidak percaya, mau ngomong jujur pun sulit untuk dipercaya. Gitu. Nah, uang yang tadi kata Abang ini kok tidak jujur Bang, penggunaannya Ya. untuk apa? Katanya dia itu kan untuk Wawa, Ya. ditransfer ke anaknya Wawa. Ya. Gitu. Dan uang itu atas jasa utang budi selama sebelum ada donasi, Ya. uang Wawa lah yang membantu semua operasional, uang Ya. pengobatan dan lain-lain, Ya. makan dan tempat tinggal semua Wawa nanggung. Nah, Agus merasa itu adalah ya tanda terima kasihnya Agus untuk keluarganya Wawa gitu Bang. Dan itu juga dipergunakan untuk makan mereka sehari-hari. Ya, sebenarnya sih ya, kan saya katakan, kalau dia komunikasikan dengan Novi, mohon arahan, mohon bimbingan. Bu, ini orang yang berjasa sama saya. Mohon arahannya, kalau seandainya saya melakukan hal seperti ini, bagaimana? Boleh atau tidak? Ini kan enggak. Ya. Ini alasannya berjasa dan sama saya, begini. Kalau kita ya mengatakan orang berjasa, saya ini sekarang juga bisa dibilang dia di keluarga sukses. Kalau bicara masalah sukses, begitu banyaknya orang yang membantu saya sukses. Ada saudara, ada paman, ada uwa, ada bibi, ada adik, ada kakak, ada teman dekat juga. Apakah semua mesti diikuti seperti itu? Nah ini sebenarnya begini, sekali lagi saya katakan, kalau dia berawal dari kejujuran, nah, maka segala sesuatu bisa dibicarakan. Tapi kalau dia sudah dimulai dengan kebohongan, dimintain mutasi, malah katanya Agus sedang depresi pada saat itu. Itu kan setelah Nopi nanyain masalah mutasi, dia depresi itu. Kenapa depresinya? Karena ketahuan lalu lintas keuangannya, gitu. Bang, intinya kan mereka uang Agus dikembalikan ke rekening Agus, laporan dicabut, selesai perkara gitu. Oh, nggak bisa begitu. Jadi tanggung jawabnya yayasan itu bukan seperti itu. Yayasan itu ya berbadan hukum. Sama juga parkir. Parkir liar sama parkir yang berbadan hukum itu beda. Parkir liar itu nggak ada pertanggungjawabannya, parkir yang berbadan hukum ada pertanggungjawabannya. Nah sekarang kalau seandainya Agus ibaratnya dikasih uang seperti begitu aja, nah tanggung jawab yayasan di mana? Yayasan ingat loh ada laporannya ke dinas. Nah, kegiatannya apa, menggunakan apa, ada laporannya, ada LPJ-nya, laporan pertanggungjawaban terhadap kegiatan-kegiatan karena dia berbadan hukum. Nah, kalau seandainya dilempar ke Agus saja, silakan kamu gunakan apa saja. Nah, sementara kita mengetahui bahwa orang ini sudah terbukti melakukan penyalahgunaan uang donasi. Ya, berarti yayasan tidak tanggung jawab juga gitu. Bang, ini kan juga sampai setelah uang donasi akhirnya merembet ke masalah pribadi nih Bang. Ya. Selalu Tenovi diungkit-ungkit. Ya. Kan ada yang mengatakan, kita nggak tahu nih sumbernya dari mana ya, tiba-tiba
Ya. lain dan sampai akhirnya kemarin ada video membuktikan Teh Novi tes rambut, Ya. tes urin dan lain-lain gitu. Ya, Nah, itu. Bang sudah komunikasi dengan Teh Novi soal itu? Ya, itulah menunjukkan ya. Saya sebenarnya pengennya tidak usah dilayani begitu. Tapi Novi sekali lagi saya katakan Novi ini luar biasa jiwa sosialnya, jiwa kemanusiaannya. Bayangkan tes urin langsung dia. Tes urinnya bukannya tempat yang kaleng-kaleng ya. Ya, itu di tempat badan maskapai itu. Tes rambut ini bisa membuktikan ketika dia menggunakan narkoba berapa tahun yang lalu. Ya, artinya luar biasa ini Novi keterbukaannya ingin membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar, luar biasa. Saya sebenarnya kalau boleh larang saya larang, tapi saya mempersilahkan Novi melakukan itu agar apa? Agar apa yang disampaikan oleh orang-orang ini bisa dia bantah bahwa ini tidak benar. Ya, cuman masalahnya beginilah. Terlepas daripada itulah ya. Siapa yang tidak punya masa lalu di muka bumi ini? Semua punya masa lalu. Nah, jadi jangan sampai ya, jangan-jangan yang ngomong juga punya masa lalunya juga nggak benar. Nah, jadi jangan jangan seenaknya aja lah ngomong-ngomong yang nggak baik gitu. Hasilnya apa, Bang? Hasilnya negatif. Tes urin negatif. Ya. Itu tadi saya bilang tes rambut negatif. Itu saya bilang begini loh. Novi ini tes narkoba bukan tempat kaleng-kaleng. Kalau tesnya di puskesmas ibaratnya kan mungkin ada inilah. Ini tesnya itu bahkan ada berapa tahun itu kan. Ini pramugari, bukannya ibaratnya kerja biasa. Artinya memang dibutuhkan kesehatannya benar-benar sehat dan memang benar-benar jauh dari terlibat dengan penggunaan obat-obat terlarang. Bang, ini ada lagi yang mengungkit-ungkit persoalan masa lalunya Teh Novi. Dulu Teh Novi pernah dilaporkan oleh seseorang di Bandung. Nah, Abang mengetahui nggak sudah sejauh mana laporannya di Bandung? Ya, saya belum tahu ya. Tapi begini, ya kalau orang pernah dilaporkan itu hal biasa. Sama seperti sekarang, Novi kan dilaporkan ya. Nah kalau seandainya laporan ini digunakan di tahun 2030, terus Novi ini dianggap nggak baik, ya laporannya juga begini kan. Jadi artinya ketika orang dilaporkan itu bukan berarti dia seorang penjahat ya. Apakah dia tersangka aja belum tentu jadi penjahat karena masih pembuktian. Ya sedangkan orang yang sudah dihukum aja belum tentu dia penjahat. Ya banyak kok orang yang masuk dihukum penjara itu bukan penjahat banyak. Apalagi Novi kan. Sekarang begini ya, saya sebenarnya kasihan melihat orang-orang yang mengatakan mengungkit-ungkit masalah lalu Novi. Ini orang-orang ini sudah habis argumen untuk melakukan pembelaan, apalagi dilakukan oleh pengacara. Ya, saya kasihan lihat dia. Ini kelihatannya dia tidak memiliki kemampuan untuk mencari dalil-dalil hukum, argumen-argumen hukum untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya. Nah, bayangkan permasalahan uang donasi, kok tiba-tiba yang ini roda 4 lah, narkoba dan sebagainya. Mungkin cari kesalahan orang, ya. Tapi saya menganggap ini orang berarti enteng lah ini orang. Kenapa? Karena dia jelas-jelas bisa dibuktikan dia tidak memiliki kemampuan agar dia bisa melakukan pembelaan hukumnya, mencari argumen-argumen hukumnya, dia nggak ada sama sekali. Soal tudingan roda 4 itu gimana? Apa? Soal tudingan roda 4. Iya justru itu. Justru makanya ini saya juga baru ngeliat videonya ini, makanya saya peringatkan sekali lagi kepada rekan saya ini ya, jaga lisan ya, ingat mulutmu harimaumu, jangan sampai nanti timbul permasalahan hukum yang serius yang nanti akan menempatkan dirimu di tempat yang kurang baik. Ini peringatan saya buat dia. Apa itu Bang tudingan mafia roda 4? Saya sendiri nggak tahu, tiba-tiba dia mengawali percakapannya, saya bisa membuktikan Novi ini penjahat. Roda 4. Nah, ini makanya saya bilang hati-hati ya. Saya peringatkan tadi saya sudah upload video ya. Saya peringatkan hati-hati, jaga lisannya ya, mulutmu harimaumu, jangan sampai nanti karena mulutnya dia berada di suatu tempat yang memang kurang begitu mengenakan buat dirinya. Roda 4 itu bisnis jual beli mobil atau gimana? Iya, enggak, menurut dia ada permasalahan masalah ya kendaraan roda 4. Tapi ini kan menurut saya udahlah ya. Kamu sudah kehabisan bahan ya untuk melakukan pembelaan ya. Ini gimana ya ibaratnya nanti saya pastikan ini orang nanti bermasalah, percayalah sama saya. Tiba-tiba ngomong ini penjahat, ngerti nggak sih ini orang? Iya kan ngomongin orang penjahat. Polisi aja nggak berani ngomong seperti itu. Ini kok orang ini berani mulutnya ngomong kayak begitu. Ini bahaya nih orang ini. Nanti suatu saat kena
ya menghadapi permasalahan hukum, nanti percayalah sama saya. Nanti kalau kamu sudah berada ya di suatu kondisi yang kamu merasa bahwa tidak baik kondisi kamu seperti ini, baru kamu nanti nangis-nangis. Ini maksudnya kekuasaan hukumnya nih ya? Iya, kuasa hukumnya. Nah, ya, yang tadi yang mengatakan, saya lihat videonya ini penjahat roda 4, apa ini mulut orang kayak begini ini? Harusnya dia jaga ya. Seorang advokat itu dituntut untuk berperilaku ya, bersikap dan berperilaku yang baik, mampu menunjukkan cara berpikir dan melakukan tindakan dengan baik dan benar. Ya, itu tuntut ya, jaga harkat dan martabat seorang advokat ya. Karena profesi kita adalah profesi yang mulia. Nah, kalau seandainya asal ngomong aja suka-sukanya ya, ini sama juga advokat tidak menjaga harkat dan martabat seorang advokat. Berarti ada kemungkinan pihak sana akan dilaporkan juga, Bang? Ya, kita sedang pertimbangkan ya. Mungkin malam ini mungkin bisa jadi kita ketemu dengan Nopi, kita mempertimbangkan langkah-langkah apa saja yang harus kita ambil. Nah, kemarin kita masih menunggu, ya siapa tahu ini orang ini bertobat, sadar diri. Nah, tapi kalau seandainya ternyata ya sikap perilaku ya ucapan-ucapannya ini justru nanti akan membahayakan, ya terpaksa kita ambil tindakan hukum itu. Terakhir Bang, pesan buat Agus dan pesan buat Bang Farhat, Bang. Ya, kalau pesan saya buat Agus gini ya. Agus harus sadar diri dengan situasi dan kondisi Agus saat ini ya. Agus butuh pertolongan ya agar dilakukan pengobatan dalam rangka bertujuan penyembuhan. Tunjukkan sikap Agus bahwa benar-benar Agus benar-benar ingin ditolong, ingin sembuh, ingin diobati. Tapi kalau sikap Agus menunjukkan bahwa Agus ini orang yang seperti orang yang tidak mau dibantu, orang yang tidak ingin diobati, orang yang tidak ingin sembuh, ya silahkan Agus lakukan seperti itu ya. Bahkan dampaknya nanti kalau seandainya Agus masih bersikeras seperti ini dengan egonya, mempertaruhkan harga diri dan sebagainya, bahkan bukan hanya tidak dapat pengobatan, tidak dapat sembuh, bahkan Agus bisa ya mengalami dan berhadapan dengan permasalahan hukum yang sangat serius. Ya untuk ya Farhat ya yang dia katanya mengatakan bahwa sudah ya orang-orang yang bela Nopi sudah bukan berteman lagi dengan saya, katanya sudah bukan teman saya lagi. Jawaban saya cuma satu, emang gua pikirin, gua nggak butuh ya berteman dengan tukang minyak wangi kebagian wanginya, berteman dengan pandai besi kebagian baunya. Nah, saya juga tidak mau berteman dengan orang yang ibaratnya menyebarkan bau yang nggak sedap. Ya, kira-kira begitu. Oke ya.